Hello youth, welcome to our service. Sebelum mulai ibadah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, untuk kalian yang belum memiliki komunitas, kalian bisa join CG dengan kami dengan cara add line kami di @msyouth. Untuk kalian yang rindu memberikan persembahan, kalian bisa scan QRIS dengan aplikasi yang ada di gadget kalian. Sebelum mulai ibadah, yuk saya pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan beribadah, kiranya Engkau memberkati Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Tuhan, beri kami hati yang haus dan lapar, supaya kami bisa belajar sesuatu dari ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Enjoy the service, God bless you. Hey youth, yuk sama-sama semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan, yuk. Say oh, 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 you turn it all around. We were ascending, now I'm rejoicing in your love I found.
sukacita Tuhan di dalam hidup kami. Yes Tuhan, kami mau jalan bersama-Mu Tuhan. Kami tak sendiri Tuhan, karena ada Kau bersama kami. Di situ kami menemukan sukacita-Mu Tuhan. Sukacita yang tak bisa diganti Tuhan dengan yang dunia ini tawarkan. Thank you Lord. Sama-sama siapkan hatimu. Ajak dia masuk ke dalam hidupmu.
Bersamamu kami tak sendiri. Bersamamu ada sukacita di dalam hidup kami, Tuhan. Sukacitamu melimpah atas kami. Karena itu kami butuh Engkau, Tuhan. Sebab tanpamu kami kosong, Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia dan selalu bersandar padamu, Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Kau bisa berbicara banyak pada kami, Tuhan. Thank you, Lord. Menyerahkan segala dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ya. Amin. Shalom anak muda yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali saya bisa melayani Anda hari ini. Dan saya percaya bahwa tema bulan ini memperlengkapi kita semuanya tentang growth in relationship. Dan hari ini saya ingin membagi tentang silent killer. Single bukanlah suatu kegagalan atau dosa. Tidak dibutuhkan seseorang untuk membuat diri kita itu utuh. Karena Yesus juga single, tapi dia dewasa, utuh, dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya mengerti dari teladan seorang Tuhan Yesus. Dunia berkata harus ada pasangan dulu baru hidupmu utuh. Harus ada pasangan dulu baru hidupmu sempurna. Hari ini saya berkata Yesus sudah meneladani kita. Meskipun kita single, hidup kita bisa utuh, hidup kita bisa sempurna dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang single, yang percaya katakan amin. Ya, sebelum kita akan masuk lebih dalam, saya akan tuntun di dalam doa terlebih dahulu. Mari Bapa, kami mengundangmu hari ini. Aku mengandalkan Kau berbicara tengah-tengah kami. Berkati, sediakan hati setiap daripada kami Tuhan. Ada hati yang lapar dan haus akan Kau, sehingga ketika firman-Mu Engkau bagi, kami menangkapnya dengan lapar, kami menangkapnya dengan haus, dan firman-Mu mengubah daripada kami. Mari Allah Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu, jamah setiap kami, berikan hikmat-Mu, katakan sepatah kata saja Tuhan, maka kami semua akan berubah. Terima kasih ya Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Biar khotbah ini semua yang ada di sini memuliakan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan hari ini saya mengerti kenapa banyak relationship yang gagal. Kenapa banyak relationship yang dipenuhi dengan pertengkaran. Tidak bahagia. Karena salah satu kesalahan mereka, kekeliruan mereka adalah cara mereka memulai, mereka mempunyai motivasi yang salah. Relationship-nya tidak salah. Memang setiap kita harus pacaran, memang setiap kita harus menikah, memang kita semuanya harus punya anak semua seperti yang Tuhan sudah rencanakan. Tapi kita tahu bahwa tidak semuanya kita bisa mengalami itu karena kita berbeda-beda. Dan hari ini saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita semuanya. Bahwa pacaran kita nanti akan bahagia, perkawinan ada diberkati, dan juga kita akan melahirkan anak-anak ilahi yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan untuk itu saya mengangkat tema ini silent killer. Dua motivasi yang harus kita hindari untuk kita memulai sesuatu hubungan. Yang pertama yaitu khawatir. Khawatir adalah sesuatu hal yang lumrah. Semua manusia, semua orang yang ada di dunia ini pernah mengalami apa yang namanya khawatir. Khawatir adalah hal yang wajar. Dan yang membuat perbedaan adalah bagaimana cara kita merespon kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Kalau saya boleh kasih contoh, ada banyak kekhawatiran dalam hidup kita yang masih single. Khawatir tidak dapat jodoh. Khawatir kalau jodohnya nanti diambil orang sehingga harus ngebut. Khawatir kalau aku nanti suka dengan orang, kalau aku tidak cepat, nanti aku ditikung oleh teman. Berapa banyak di sini yang sering ditikung oleh teman? Haleluya. Dan khawatir kalau sedang Imlek, ditanyai oleh banyak keluarga, di mana pacarmu? Kamu sudah umur berapa?
hari gini kamu masih dikasih angpau. Dan hal itu begitu meresahkan kita dan membuat kita khawatir. Belum lagi nanti ketika status kita masih single, kita datang ke pergaulan kita dan kita ditertawakan oleh teman-teman kita. Kita dihina, truk saja gandengan. Kapan kamu gandengan? Halo? Dan belum lagi itu saja, ketika teman-teman kita melihat tangan kita bukan lagi berlubang paku, tapi tangan kita penuh dengan debu. Karena orang terakhir yang kita gandeng yaitu papa mama kita. Berapa banyak kita yang mengalami kekhawatiran itu, khawatir aku jelek, khawatir aku tidak menarik, khawatir mumpung ada yang mau, dan aku harus cepat segera untuk berpacaran. Dan hal-hal ini yang membuat motivasi kita, kalau kita mau pacaran dan motivasi kita hanya rasa khawatir. Endingnya aku bisa lihat, kita semuanya seringkali mengalami penyesalan. Karena kita salah pilih, karena kita menyesal karena pilih A, karena kita menyesal karena kita terlalu cepat dan berakhir dengan putus. Dan hari ini tidak ada contoh yang lebih baik, teladan yang bisa diberikan oleh Alkitab. Dan hari ini saya tahu bahwa contoh yang paling baik yang bisa diberikan oleh Alkitab yaitu melalui teladan seorang yang namanya Rut. Kita buka di Rut pasal yang pertama, ayat ke-11 sampai 17. Ketika saya baca ini, ketika saya renungkan dan Tuhan memberikan dalam hati saya firman ini, rema ini, dan ini yang membuat saya punya pegangan, kita semuanya punya pegangan bahwa Alkitab pun bisa menguatkan kita. Rut, dari kisah Rut ini, saya percaya dan berharap bahwa kita semua akan dikuatkan. Rut pasal yang pertama ayat 11 sampai ke 17. Rut pasal yang pertama ayat 11 sampai dengan ke-17. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti mereka sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih baik yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Lanjut di ayat ke-14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Rut punya banyak alasan untuk dia khawatir. Alkitab berkata dengan jelas, Naomi sudah tua, susah hidupnya, pahit, tidak mungkin lagi bersuami atau punya anak lagi dari suami itu, dan sama-sama mereka tidak punya apa-apa. Rut tidak punya dasar sama sekali untuk berharap tentang apa yang namanya jodoh. Rut tidak punya dasar sama sekali untuk dia punya pasangan, dia bisa menikah lagi. Rut sama sekali tidak tahu. Dan belum lagi Rut berasal dari Moab, yang artinya bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tidak dipilih oleh Allah. Bangsa ini adalah bangsa yang menyembah Allah lain. Dan tidak dijelaskan di Alkitab bahwa Rut itu cantik. Rut itu sempurna, tingginya 180 cm, pekerjaannya begitu dahsyat, kaya. Rut tidak dijelaskan bagaimana parasnya. Tapi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Rut juga punya banyak kekhawatiran. Tapi teladan apa yang bisa kita tiru, teladan apa yang bisa kita pelajari dari seorang namanya Rut. Sebelum dia mendapatkan Boaz, orang yang kaya, orang yang diberkati, sebelum dia menjadi seorang yang melahirkan kakeknya Daud, ayahnya Daud, dan kemudian Daud. Apa yang dia lakukan dia pertama untuk menghilangkan rasa kekhawatirannya? Yang pertama adalah Rut berkomitmen setia kepada Allah terlebih dahulu. Rut berkomitmen setia. Hari ini kita tahu bahwa Rut mengajarkan kepada kita Allah di dalam Naomi lebih dia diinginkan daripada jodoh yang bisa diberikan Naomi.
Artinya apa? Ruth lebih menginginkan pribadi Allah daripada pasangan yang bisa diberikan oleh Allah. Alkitab berkata dengan jelas bahwa meskipun Ruth tidak tahu ke depan, tapi dia tahu dia punya Allah yang sudah ada di depan. Hal itu yang membuat rasa kekhawatiran Ruth hancur. Kekhawatiran semua kelemahannya, semua apa yang terjadi di masa kini. Dia tidak pernah lagi merasa khawatir. Kenapa? Karena dia berkomitmen kepada Allah yang setia. Allah, komitmen kita kepada Allah adalah hal wajib. Hal pertama yang kita lakukan untuk kita bisa mengalahkan rasa kekhawatiran kita. Yang percaya katakan amin. Dan iman Ruth, dia sampai berkata seperti itu. Saya bisa menebak ketika Ruth melihat Naomi. Naomi tidak bisa apa-apa. Naomi tidak punya apa-apa. Hari ini saya bisa tahu hati Ruth pada waktu itu. Saya tebak ini. Sekalipun Allah tidak memberikan aku pasangan, aku akan tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Allah yang kusembah sampai selamanya. Sekalipun Tuhan tidak memberikan aku pasangan, sekalipun aku tidak tahu siapa yang nanti akan jadi pasanganku, Ruth sudah mengajarkan suatu teladan. Sekalipun Tuhan tidak memberikannya, Allah Naomi tetap menjadi Allahku. Allah Tuhan Yesus akan tetap menjadi Allah kita sampai selama-lamanya. Sekalipun Tuhan tidak memberikan kita pasangan. Yang percaya katakan amin. Bila iman kita kokoh seperti itu, saya percaya bahwa tidak ada lagi kekhawatiran yang bisa menghinggap di dalam hati kita. Amin. Amin. Dan saya bisa bayangkan apabila pada waktu itu Ruth tidak punya iman dan berkata bahwa aku mau komitmen kepada Allahmu. Aku mau komitmen kepada Tuhan Yesus. Bayangkan kalau Ruth meninggalkan Naomi. Bayangkan kalau Ruth meninggalkan bahkan Allahnya Naomi yang kita sembah bersama-sama. Ruth tidak pernah berpikir, Ruth tidak akan pernah bisa bertemu dengan yang namanya Boaz. Ruth tidak akan pernah bisa dari perkawinan dengan Boaz. Ruth melahirkan seorang Obed, kemudian Obed melahirkan seorang Isai, dan Isai melahirkan seorang Daud. Alkitab juga berkata bahwa Boaz adalah seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Ruth dan Boaz diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya hari ini kalau dengan Allah saja kita tidak setia, bagaimana kita bisa setia dengan pasangan kita? Halo. Kalau dengan Allah saja kita tidak bisa setia, Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, itu saja kita tidak bisa setia. Bagaimana kita bisa setia kepada manusia yang tidak sempurna? Manusia yang banyak cacat celahnya. Halo. Dan hari ini saya percaya bahwa kalau kita bisa setia kepada Allah yang sempurna, kita akan bisa dengan mudah kita bisa setia kepada siapapun. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan bagaimana kita bisa mempunyai pacar yang diberkati bila ketika kita masa single kita tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Allah. Dan hari ini saya ingin memberikan firman ayat yang menguatkan kita di Mazmur pasal yang ke-65 ayat ke-6. Mazmur pasal yang ke-65 ayat ke-6 berkata seperti ini. Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Saya suka sekali apa yang dikatakan Daud. Bahwa dahsyat perbuatan-perbuatan Tuhan. Keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah menyelamatkan kami. Dan Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi. Bila hari ini saya percaya, bila kita menjadikan Yesus dan kita berkomitmen setia kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan menjawab kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang layak dipercaya. Sekalipun hidup kita sama seperti Ruth, tidak ada harapan, tidak tahu siapa nanti jodoh yang akan datang. Mungkin wajah kita tidak menarik, mungkin kita banyak kesalahan di masa lalu. Ruth juga sudah menikah. Ada banyak kesalahan-kesalahan, ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam Ruth. Tapi ketika Ruth memberikan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan yang menjawab. Dan saya percaya kita punya Tuhan yang sama, yang layak dipercaya. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan yang kedua, motivasi apa yang harus kita hindari, yaitu kesepian. Yang pertama khawatir, dan yang kedua adalah kesepian. Ada banyak orang yang merasa sepi dalam hidupnya. Tidak ada yang diajak curhat. Kemudian tidak ada yang bertanya sudah makan belum.
Bahkan ketika kita datang ke suatu bank, kita melihat ada security yang berkata hati-hati di jalan. Itu saya kayak, senang sekali. Betapa sangat sepinya dalam hati kita. Tidak ada lagi yang care. Tidak ada yang kirim kado. Kemana-mana aku selalu sendiri. Tidak ada yang menemani. Betapa susahnya hidupku. Ketika kita sepi seperti itu, bisa terjadi kepada siapa saja. Dan ini poin yang ingin saya tekankan. Kesepian bisa terjadi kepada siapa saja, tapi bukan berarti pacaran adalah jawabannya. Saya akan ulangi lagi. Kesepian bisa terjadi kepada siapa saja, tapi bukan berarti pacaran adalah jawabannya. Kenapa hari ini saya bisa berkata seperti itu? Karena kita akan cenderung untuk menuntut pasangan kita untuk selalu bersama dengan kita. Kita akan cenderung ketika kita ngechat, kok gak dibalas, kita akan seakan-akan kita akan marah. Kita sering posesif di mana kita berada, pasangan ada di sana. Masalah terbesar adalah manusia bukanlah Tuhan yang harus bisa berada 24 jam bersama dengan kita. Akibatnya kalau hati kita, motivasi kita dipenuhi dengan kesepian, kita akan menuntut terlalu banyak pasangan kita dan akhirnya pasangan kita akan kelelahan dan kemudian terjadilah banyak pertengkaran dari sana. Dan saya tahu bahwa tidak ada pribadi yang bersama dengan kita selama 24 jam selain Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mengasihi dan memperhatikan kita selain melebihi Tuhan Yesus. Yesus adalah jawaban atas setiap kesepian yang kita alami. Dan Ruth sendiri pun, kita tahu bahwa cerita Ruth ini bukan hanya dia khawatir. Tapi ketika dia datang kembali lagi, dia datang sebagai seorang pendatang. Dia hanya memiliki seorang Naomi, tidak ada teman dekat, dan dia sendiri. Tapi kita baca di Rut pasal yang kedua ayat ke-10 sampai 11. Rut pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Berkata seperti ini, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Ruth tidak mencari atau mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Kesendirian dia, kesepian dia tidak membuat dia punya motivasi untuk dia mengejar orang-orang sehingga orang-orang tersebut dijadikan alat untuk pemuas kesepiannya. Wow. Betapa dahsyatnya seorang Ruth ini. Dia bisa mengalahkan kekhawatiran dan dia bisa mengalahkan rasa kesepiannya. Dan kesepian seringkali membuat kita ingin melakukan apapun supaya kita tidak ditinggal oleh teman-teman kita. Kesepian membuat kita rela memberikan segalanya supaya kita tidak ditinggal oleh pacar kita. Sehingga ada banyak orang yang terjatuh dalam dosa. Ada banyak orang yang terjatuh dalam hubungan seks sebelum menikah. Kenapa? Karena dia takut kehilangan. Karena rasa sepinya begitu besar dan dia tidak mau kehilangan pasangannya. Sehingga ada banyak pasangannya yang memanfaatkan dia. Dan hari ini saya ingin berdoa dan percaya bahwa kita harus dimenangkan dari rasa kesepian kita. Dan Yesus sanggup memulihkan kita semuanya. Amin. Amin. Dan saya tahu bahwa ada banyak orang-orang yang ketika tidak rela sampai tinggal teman-temannya. Bahkan dia sampai merokok. Sampai dia ikut-ikut dalam pergaulan. Melihat pornografi. Kemudian dia minum minuman yang keras. Saya ingin memberikan suatu contoh lagi bahwa anak bungsu di Alkitab di Lukas pasal yang ke-15 juga mengalami itu. Ingatlah baik-baik, saya ingin tekankan bahwa kebahagiaan yang diberikan oleh dunia ini bersifat semu. Bahwa dunia bisa memberikan kebahagiaan ketika kita minum-minum, ketika kita punya banyak teman. Mungkin kita merasa fun, mungkin kita merasa bahagia. Tapi ingatlah baik-baik, tidak ada kebahagiaan yang abadi di dalam yang bisa diberikan oleh dunia. Kebahagiaan yang abadi, pemenuhan atas rasa kesepian kita hanya diberikan oleh Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan ketika saya baca anak bungsu ini, ketika dia sudah menghabiskan semuanya, dia kelihatan bahagia, dia menghabiskan banyak duit kepada pelacur. Kemudian Alkitab ngomong bahwa dia bahkan dia sampai seorang diri. Seorang pun tidak mau memberikan dia makan. Dan dia berakhir bekerja di kandang babi. Temannya adalah babi. Dan kita tahu hari ini bahwa anak bungsu mengajarkan bahwa kebahagiaan dunia ini semu.
Jangan sampai kita membangun pacaran kita karena kita itu kesepian. Dan kesepian bukanlah sebuah kelemahan bila kita memakainya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saya ulangi lagi. Kesepian bukanlah sebuah kelemahan bila kita memakainya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kesepian berarti kesempatan untuk intim dengan Tuhan. Halo, yang percaya katakan amin. Dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang harus melewati masa-masa sendiri. Masa-masa dia tidak ada satu orang pun yang support. Masa-masa di mana ketika mereka mengalami lembah, mereka mengalami kesedihan dan tidak ada seorang pun yang support. Alkitab sudah mencontohkan bahwa orang-orang yang seperti itu punya potensi yang besar untuk bisa dipakai oleh Allah. Orang-orang yang seperti itu yang tidak mengasihi dirinya sendiri atau meminta pertolongan kepada manusia dengan menjalin pacaran untuk memenuhi kebutuhan kebahagiaan yang semu. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang punya potensi mereka bisa intim dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada banyak contohnya seperti Yakub. Tuhan Yesus pun pernah mengalami kesepian. Dalam tanda kutip. Ketika tidak seorang pun yang mensupport dia. Tidak ada seorang pun yang bisa bersama dengan dia melalui jalan salib. Melalui ketika dia waktu harus memikul salib, meminum cawan yang diberikan oleh bapaknya. Murid-muridnya meninggalkan dia. Semua orang meninggalkan dia. Tapi saya tahu bahwa masa-masa seperti itu dipakai Tuhan Yesus untuk berlutut. Menyembah dan semakin intim kepada Bapa dan berdoa, Tuhan, jika cawan ini boleh lalu daripadaku. Tapi kalau tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan orang-orang seperti ini, kesepian yang datang dalam hidup kita bila kita pakai untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sanggup menjamah hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan Daud pun juga mengerti arti kata dari sendiri dalam hidupnya. Dari from hero to zero. Ketika dia sudah mengalahkan Goliat, ketika dia mengalahkan berlaksa-laksa musuh, semua Israel menyanjung tinggi seorang Daud. Tapi ada kalanya ketika itu dia berselisih dengan Saul, Saul benci terhadap dia. Dan kemudian Daud berakhir di Gua Adulam. Tidak seorang pun yang kenal Daud kecuali keluarganya. Dan Daud bersama dengan 400 orang yang dalam kutip gagal. 400 orang yang sakit hati. 400 orang yang banyak utangnya. Terlibat utang piutang. Dan Daud mengalami itu. Tapi saya suka sekali dengan ketika dia ngomong seperti Mazmur pasal yang ke-46 ayat kedua. Mazmur pasal yang 46 ayat kedua berkata seperti ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya akan ulangi lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingatlah baik-baik. Obat dari semua masalah di dunia ini hanyalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Hari ini kalau Daud berkata bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berarti Daud sudah mengalaminya di mana ketika dia sedang berada dalam permasalahan, ketika dia merasa sendiri, ketika dia ditolak oleh banyak orang, ketika tidak ada satu orang pun yang ingin bergaul dengan kita. Daud mengerti punya pasangan bukan menjadi jawaban. Tapi Daud menjadikan Allahnya sebagai tempat perlindungan dan kekuatan. Allah sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud yang berkata. Dan hari ini saya percaya kok Alkitab ngomong dengan jelas sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berarti Allah kita benar-benar bisa dipercaya. Yang percaya katakan amin. Dan berapa banyak di antara kita yang seringkali kita mendengarkan perkataan orang lebih kita percaya daripada apa yang dikatakan Alkitab. Saya kasih contoh sebuah dulu ketika saya masih muda, mama saya selalu berkata kalau kita kejatuhan cicak, akan sesuatu ada hal buruk dalam hidup kita. Dan hal itu teringang-ingang dalam hidup saya. Oh ya, ketika kejatuhan cicak, saya akan merasa takut ada hal buruk terjadi. Dan kemudian Tuhan mengajarkan saya, Ngui, mengapa kamu percaya lebih
lebih percaya apa yang dikatakan oleh mamamu daripada percaya dengan apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab ngomong dengan jelas bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan hal itu membuat saya berubah dan mempercayai apa yang dikatakan Alkitab lebih daripada apa yang dikatakan manusia-manusia di luar sana. Apa yang dikatakan, bahkan itu dikatakan oleh orang tua kita. Dan yang saya percaya, kalau Daud dan Alkitab berkata bahwa sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, artinya apa? Ketika kita sepi, ketika kita sendiri dan kita merasa tertolak, Tuhan sanggup dan Tuhan sudah terbukti bisa menolong kita. Dan ketika Allah menolong kita dan kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dengan kejujuran bahwa kita sedang sendiri, kita sedang khawatir, saya percaya bahwa Allah akan segera menolong kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan ini yang saya percaya. Kalau kita dipulihkan ketika kita masa sendiri, kita nggak khawatir. Kalau kita ketika masa sendiri kita nggak merasa kesepian ketika kita single. Percaya bahwa ketika kita berpacaran, atau kita tergabung di komunitas CG, dimanapun kita nanti bekerja, dimanapun kita nanti bersekolah, studi, ataupun kita berkuliah, dimanapun kalian berada, kita semua adalah pribadi-pribadi yang dewasa dan kita bukan menjadi troublemaker. Kita akan menjadi batu pijakan bagi orang lain dan bukan menjadi batu sandungan. Ketika kita ada di komunitas, ketika kita ada bersama dengan teman-teman kita di tempat kuliah, ketika kita ada di keluarga, ketika kita dewasa, Yesus ada di dalam kita. Kita menjadi berkat dan siap melayani banyak orang. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini saya ingin rindu berdoa untuk kalian semuanya. Mari kita tangguh tangan di hati kita. Bapak, aku berdoa untuk saat ini ya Tuhan. Anak-anak muda yang mengikuti ibadah hari ini, aku berdoa biarlah Yesus, Engkau tolong kami untuk kami benar-benar berkomitmen kepada Allah. Kami gak pernah takut ya Tuhan, kami gak pernah khawatir. Dan kami melawan itu semuanya dan kami berkata bahwa Yesus lebih berharga daripada apapun. Sama seperti Ruth Tuhan. Kami mau mengalahkan kekhawatiran kami. Kami mau mengalahkan apa yang dikatakan dunia dengan firman-Mu ya Bapa. Ketika kami sendiri, ketika kami gak punya teman, ketika kami gak punya siapapun ya Tuhan. Pacaran bukanlah suatu jawaban. Tapi kami tahu bahwa Yesus adalah jawaban dari semuanya ya Tuhan. Dan kami berdoa hari ini ya Bapa, hamba berdoa, penuhi kami ya Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih yang abadi, kebahagiaan yang tidak semu itu ya Tuhan. Yaitu Engkau pribadi menjamah hidup kami saat ini ya Tuhan. Jamah hati kami, pulihkan hidup kami, jadikan kami pribadi-pribadi yang siap untuk kami membangun sebuah hubungan. Jadikan kami pribadi yang siap menerima janji-Mu, pernikahan yang diberkati, anak-anak ilahi yang Kau percayakan Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan kiranya Roh Kudus, Engkau menjamah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu. Engkaulah Allah ya Tuhan, di atas segala Allah yang layak disembah. Terima kasih ya Tuhan. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan kalian damai sejahtera, menyinarikan dengan wajah, memberikan kasih karunia. Diberkatilah kalian di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu yang menerima berkat. Mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan God bless you.